Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hati-hati, seorang warga desa Imbanagara, Ciamis menjadi korban jambret dengan modus berpura-pura menanyakan alamat rumah. Wali Kota Bogor batalkan pemecatan seorang guru honorer dan mencopot sang kepala sekolah karena kasus gratifikasi saat penerimaan murid baru. Kekurangan air membuat para petani di Pantura Subang kelimpungan. Ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Isak tangis hingga sujud syukur mewarnai unjuk rasa penolakan pemecatan seorang guru honorer yang dilakukan para siswa dan orang tua di SD Negeri Ciberem 1, Kota Bogor. Para murid bergembira setelah wali kota membatalkan pemecatan dan justru mencopot sang kepala sekolah karena tersandung kasus gratifikasi saat PPDB. Dengan membentangkan tulisan di atas kertas, sejumlah siswa sekolah dasar negeri SDN Ciberem 1 Kota Bogor berunjuk rasa di halaman sekolah mereka. Mereka menolak pemberhentian salah satu gurunya Rabu lalu. Aksi ini juga diikuti para orang tua yang mengecam kebijakan kepala sekolah tersebut yang dianggap sewenang-wenang tanpa adanya peringatan. Soalnya Bapak Reza itu udah merubah anak-anak dari anak-anak yang diam, udah ngasih motivasi. Pokoknya semua ada di Pak Reza semua, karena di sini udah disebut juga di sini Pak Reza itu guru terfavorit buat kami semua di sini. Makanya Pak Reza harus tetap bertahan ya Ciberem 1. Reza, sang guru wali kelas 1 SD yang dipecat kepala sekolah mengaku ia tiba-tiba dipanggil oleh Kepala SDN Ciberem 1 Kota Bogor untuk menerima surat pemberhentian tanggal 12 September lalu. Ia tidak mengerti alasan pemecatannya. Sang kepala sekolah menuding dirinya tidak loyal dan patuh kepada kepala sekolah. Alasan tersurat tersebut pemberhentiannya yaitu saya sudah tidak lagi memiliki loyalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap pimpinan kepala sekolah ataupun pemimpin sekolah itu. Nah, saya tidak merasa poin tersebut saya lakukan. Kemelut akibat pemecatan guru tersebut rupanya memancing wali kota Bogor untuk datang langsung ke sekolah. Kasus ini memberhentikan Kepala SDN Ciberem 1 dan membatalkan keputusan kepala sekolah memberhentikan Reza sebagai guru. Menurut wali kota, sang kepala sekolah dicopot karena hasil penyelidikan inspektorat daerah diduga menerima gratifikasi pada saat pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun ini. Kepala sekolah sendiri telah di BAP oleh inspektorat dan terbukti telah menerima gratifikasi. Jadi diberikan sanksi untuk bergeser, diberhentikan sebagai kepala sekolah dan nanti akan ditetapkan sanksinya seperti apa. Tadi saya lakukan mediasi, akhirnya disepakati oleh kepala sekolah untuk menerima keputusan wali kota terkait pemberhentian beliau dan juga membatalkan keputusan kepala sekolah untuk memberhentikan Pak Reza. Jadi Pak Reza bisa langsung mengajar. Keputusan pembatalan pemberhentian Reza pun disambut murid, orang tua murid, dan para guru SDN Ciberem 1 Kota Bogor. Selain diberhentikan, kepala sekolah juga terancam menjalani sanksi hukuman yang telah diputuskan oleh inspektorat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Selanjutnya, kekurangan air membuat para petani di Pantura Subang kelimpungan. Petani pun mengajukan protes kepada petugas pengairan. Akibat kekurangan air, ratusan hektar tanaman padi di Pantura, Pusanagara, Subang terancam gagal panen. Katanya buat ini ke rawa desa. Buktinya mana? Kenyataannya nggak ada air. Nggak sampai sini. Nah, karena apa? Saya selusurin air tersebut. Protes ini dilontarkan sejumlah petani desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara, Subang kepada perangkat desa yang biasa mengurus pembagian air. Mereka mempertanyakan pembagian air yang dianggap tidak adil hingga tanaman padi mereka terancam mati akibat kekurangan air.
Pembagian air dirasa lebih menguntungkan petani lain yang sawahnya lebih dekat dengan saluran utama. Usaha petani menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya juga sia-sia lantaran air di saluran irigasi kering. Lihat sendiri Bapak kering. Sama-sama Pak, di sana aja kering, di sini kering. Maksudnya saya, jangan seperti anak tiri. Pak, jadi itu buat kedok aja Pak, maksudnya Pak. Iya benar. Buat kedok. Ini kalau dari dusun 1, ini buat ke rawa desa. Buktinya mana airnya? Buktinya nggak ada. Lihat sendiri Bapak, mana airnya Pak? Ini lagi, nggak ada. ini waktunya lagi giliran ke rawa desa. Iya. Cuman 1 hari 1 malam lagi. Sudah berapa lama Pak ini? Waduh Pak, dari mulai tandur Pak. 2 bulan. 2 bulan. Tadinya ada air lagi waktu nyawah tuh. Sudahnya tanam nggak ada air tuh sama sekali. Giliran enggak nyampe sampai sini. Itu saya mohon Bapak harus bijaksana supaya masyarakat kita subur nih. Makmur. Gitu aja dah. Pihak desa mengaku telah mengupayakan maksimal membagi air agar semua lahan petani bisa kebagian. Sayangnya, debit air yang masuk untuk dibagi terlalu kecil hingga tidak semua lahan bisa terairi dengan baik. Kami dari pemerintahan desa berupaya sistem bagi atau gilir. Ada yang 4 hari 4 malam, 2 hari 2 malamnya full, dan yang 2 hari 2 malamnya hanya sebatas mengalir. Itu rekayasa kami dari pemerintahan desa. Tapi ternyata masih banyak yang kekurangan, bahkan sekarang ini bisa dikatakan gagal panen. Akibat kekurangan air, lebih dari 150 hektar tanaman padi yang telah ditanam dipastikan gagal panen. Sementara luas sawah di desa Rancadaka mencapai 900 hektar, di mana 450 hektarnya telah ditanami padi. Pemerintah desa saat ini tengah meminta Perum Jasa Tirta II sebagai otoritas yang menangani irigasi di Subang Utara untuk bisa menambah debit air ke wilayah mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Selanjutnya, dampak kekeringan membuat warga desa Cidolok, Ciamis memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dampaknya puluhan warga mengalami gatal-gatal. Untuk mengetahui pasti penyebab warga mengalami gatal-gatal, tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengambil sampel air sungai untuk diteliti di laboratorium. Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis melakukan pemeriksaan kesehatan warga setelah ditemukannya 40 orang warga di Desa Cidolok, Kecamatan Ciparai yang mengalami gatal-gatal. Petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cidolok juga mengambil sampel air Sungai Ciseel yang belakangan digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Pengambilan sampel air ini dilakukan untuk kemudian diperiksa di laboratorium kesehatan untuk memastikan kondisi airnya sehat atau tidak. Untuk pemeriksaan bakteriologis air, karena masyarakat sebagian sudah menggunakan air dari Sungai Ciseel. Menggunakan untuk apa Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan rumah tangga. Ini rencana mau diperiksa ke Lamkesda Kabupaten Ciamis. Hasilnya berapa lama kira-kira? Lebih kurang 3 atau 4 hari ke depan. 3 sampai 4 hari. Ya. Kalau hasilnya ini tidak layak konsumsi gimana Pak? Ini barangkali kita akan kerjasama lagi dengan untuk pendistribusian air ke masyarakat agar terpenuhi, terus nanti himbauan ke masyarakat agar tidak menggunakan air dari sungai, coba untuk kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau kali ini berdampak pada kekeringan nyaris seluruh sumber air yang ada di permukiman warga desa Ciparai, di mana sumur pun telah mengering. Meski kondisi air tidak terlalu bersih, sebagian warga sudah mulai memanfaatkan air Sungai Ciseel untuk kebutuhan sehari-hari. Kini warga berharap segera ada bantuan air bersih dari pemerintah. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini.
Diduga sopir mengantuk, sebuah truk perontok padi menabrak sepeda motor dan tiang listrik di ruas jalur Pantura Cirebon. Kekurangan air membuat para petani di Pantura Subang kelimpungan. Ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Ratusan warga berdesakan mengikuti tawurji atau sedekah di hari Rabu terakhir bulan Safar di Kasultanan Keraton Kanoman, Kota Cirebon.